Ada masa ketika hidup terasa sunyi, seperti ruangan yang baru saja ditinggalkan seseorang. Suara langkah yang dulu kau hafal perlahan menghilang, meninggalkan gema yang menggantung di antara dinding waktu. Satu persatu orang pergi. Ada yang berpaling, ada yang berpulang, dan ada yang pergi karena tuntutan waktu. Tempat-tempat yang dulu penuh tawa kini terasa asing, seolah ikut kehilangan makna. Dan dalam sepi itu, engkau duduk sendiri, memandangi sisa-sisa kenangan yang tak lagi hangat. Pertanyaan pun muncul dari dasar hatimu. Mengapa semua harus pergi? Namun, justru di titik kehilangan itulah Allah sedang menuntunmu. Menuntun agar engkau berhenti mencari sandaran di luar diri dan menemukan ketenangan walaupun tak lagi tergantung pada siapapun. Ketenangan yang hanya hadir ketika engkau sadar bahwa yang benar-benar tinggal hanyalah Dia. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika semua mulai menjauh. Ada masa di mana hidup terasa seperti gugusan bintang yang perlahan meredup satu persatu. Teman yang dulu selalu hadir kini sibuk dengan dunia masing-masing. Seseorang yang kau cintai mulai menjauh tanpa sebab yang jelas. Sementara doa-doa yang dulu kau panjatkan untuk mempertahankan segalanya kini berbalas keheningan panjang. Engkau mulai bertanya-tanya, apakah ini tanda bahwa Allah telah meninggalkanmu? Namun sebenarnya, justru di saat semua menjauh, disitulah Allah sedang mendekat. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini bukan sekadar peringatan, tapi pelukan lembut bagi hati yang sedang kehilangan. Setiap ujian, setiap kehilangan, setiap jarak yang tiba-tiba tercipta, semuanya bukan kebetulan. Allah sedang mengajarkan makna sabar yang sejati, bahwa bersabar bukan hanya menahan luka, tapi juga percaya bahwa di balik luka itu ada kasih sayangnya yang sedang bekerja. Kadang Allah mengambil satu persatu hal yang membuatmu bergantung. Ia memisahkanmu dari orang yang paling kau cintai, agar kau belajar mencintai tanpa memiliki. Ia menjauhkanmu dari sesuatu yang kau kejar, agar kau paham bahwa yang paling layak dikejar hanyalah Dia. Dan Ia membuat dunia tampak hampa, agar hatimu kembali merindukan langit. Seorang ulama sufi, Ibrahim bin Adham, pernah berkata, ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Ia menutup jalan dunia dari hatinya dan membukakan jalan akhirat baginya. Maka, jangan heran jika hatimu mulai merasa jenuh dengan segala hal yang dulu membahagiakan. Itu bukan tanda bahwa engkau kehilangan arah, tapi tanda bahwa Allah sedang mengalihkan arah hatimu. Dulu, engkau mencari rasa tenang pada manusia, pada pencapaian, pada perhatian. Sekarang, engkau mulai sadar semua itu fana. Satu persatu, Allah mencabut sandaran-sandaran semu agar engkau tahu yang sejatinya bisa menenangkan hanyalah Dia, bukan selainnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga pernah menulis, jangan bersedih ketika manusia menjauh darimu. Mereka pergi karena Allah ingin kau belajar berjalan hanya bersamanya. Kata-kata itu seperti penawar bagi hati yang patah. Sebab kehilangan bukan hukuman, melainkan undangan untuk kembali pulang. Allah tahu betapa kuatnya keterikatanmu pada makhluk. Dan karena kasih sayangnya, Ia melepaskanmu dari ikatan itu sedikit demi sedikit, agar hatimu bebas. Bebas untuk mencintai tanpa bergantung, bebas untuk memberi tanpa berharap kembali, bebas untuk bersandar hanya padanya. Perhatikanlah cara Allah bekerja dalam hidupmu.
Ketika satu pintu tertutup, Ia tidak membiarkanmu dalam gelap. Ia menuntunmu menuju cahaya yang lebih lembut, yang tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Kehilangan adalah cara Allah membersihkan jiwamu dari ketergantungan yang menyakitkan. Dan setiap air mata yang jatuh adalah saksi bahwa hatimu sedang diproses untuk menjadi lebih murni, lebih lembut, lebih dekat dengannya. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, "Jangan engkau benci ujian yang membuatmu lebih banyak berdoa, sebab disitulah Allah sedang berbicara lewat kesunyian." Jadi, ketika semua mulai menjauh, jangan buru-buru menganggap itu akhir, karena seringkali itulah awal dari perjalanan baru, perjalanan menuju ketenangan yang hakiki. Engkau mungkin merasa kehilangan dunia, tapi sesungguhnya engkau sedang menemukan Allah. Dan itu adalah penemuan terbesar yang bisa dimiliki manusia. Sampai suatu saat nanti, engkau akan menoleh ke masa lalu dan berkata pelan, "Ternyata semua yang pergi hanyalah cara Allah memanggilku pulang." Saat dunia tak lagi menawarkan tempat berteduh. Ada saat di mana dunia tidak lagi terasa seperti rumah. Segalanya tampak asing, bahkan kebahagiaan yang dulu kau kenal kini terasa hambar. Engkau mencoba berlari ke banyak arah, mencari hangat di pelukan seseorang, mencari arti dalam pencapaian, mencari kedamaian dalam tawa dan kebersamaan. Namun, setiap kali malam datang, kesepian itu tetap duduk di sampingmu, diam tapi nyata. Seolah dunia hanya meminjamkanmu kebahagiaan sesaat, lalu menariknya kembali tanpa peringatan. Maka engkau pun mulai mengerti makna firman Allah. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Ayat ini seperti cermin bagi hati yang lelah. Ia mengingatkan bahwa segala yang kau kejar, segala yang kau genggam erat, pada akhirnya akan lenyap. Sebab dunia bukan tempat untuk menetap, melainkan tempat untuk singgah. Dan karena terlalu lama bersandar padanya, Allah terkadang menegur dengan cara yang lembut. Ia menjauhkanmu dari dunia agar engkau kembali mencari keabadian. Ibnu Atha'illah As-Sakandari berkata dalam Al-Hikam, "Jangan berharap dunia menjadi tempat yang tentram bagimu, karena ia telah menampakkan kefanaannya kepada selainmu. Apakah engkau mengira ia akan jujur padamu?" Kata-kata itu terasa seperti tamparan yang penuh kasih. Sebab seringkali kita memperlakukan dunia seolah ia kekal. Kita menaruh harapan pada manusia, pada harta, pada masa depan, seakan semuanya akan setia. Padahal dunia hanya seperti bayangan. Semakin kau kejar, semakin ia menjauh. Dan semakin kau berhenti mengejarnya, semakin ia datang mendekat tanpa arti. Allah dengan rahmatnya yang halus kadang membuat segala hal di sekitarmu terasa kosong, agar engkau tak lagi mencari rasa cukup di luar diri. Engkau mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, atau bahkan kehilangan arah. Namun, kehilangan itu bukan bentuk kebencian dari Allah, justru itu bentuk kasih sayang. Karena hanya dengan kehilangan, engkau akan sadar bahwa ketenangan sejati tidak ditemukan dalam kepemilikan, tapi dalam penyerahan diri. Pernah suatu ketika, seorang murid bertanya kepada gurunya, seorang ulama tasawuf dari kalangan Ahlus Sunnah, "Wahai Syaikh, mengapa aku merasa dunia ini tidak lagi menarik bagiku?" Dan sang guru menjawab lembut, "Karena Allah telah menanamkan rasa rindu pada tempatmu yang sebenarnya, yaitu sisinya. Rasa hampa yang engkau rasakan bukanlah kutukan. Ia adalah tanda bahwa hatimu sedang bergerak menuju asalnya. Dulu, hatimu sibuk mencari kesenangan di luar. Kini Allah mengajarkan bahwa keindahan yang sejati hanya ditemukan dalam kedekatan dengannya. Dan terkadang, jalan menuju kedekatan itu adalah kehilangan. Coba perhatikan bagaimana Allah memperlakukan para kekasihnya. Nabi Ayub kehilangan segalanya, harta, anak, bahkan kesehatan.
Namun, di ujung kesabarannya, ia justru mendapatkan sesuatu yang lebih besar, ketenangan dalam ridho. Nabi Yusuf dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara. Tapi, di sanalah ia menemukan kedewasaan iman dan kemuliaan jiwa. Semua kehilangan itu bukan akhir, tapi awal dari pertemuan yang hakiki. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, "Jalan menuju Allah adalah jalan kehilangan. Kau kehilangan dunia, lalu kehilangan dirimu sendiri, sampai akhirnya yang tersisa hanyalah Dia." Maka, jangan takut ketika dunia tak lagi menawarkan tempat berteduh. Karena justru di saat itu, Allah sedang menuntunmu untuk menemukan perlindungan yang sejati, bukan di rumah, bukan di manusia, tapi di hati yang selalu menyebut namanya. Engkau tidak sedang dibiarkan sendirian. Engkau sedang diajak kembali ke rumah asal jiwamu, ketenangan dalam zikir dan tawakal. Saat itu tiba, engkau akan mulai menikmati kesunyian, tidak lagi merasa kehilangan meski tak punya siapa-siapa. Karena kau sadar, yang tersisa di sisimu adalah yang paling abadi, Allah. Dan disitulah dunia tidak lagi menakutkan. Kau berjalan ringan, sebab hatimu sudah menemukan tempat berlabuh yang sejati. Ketika yang tersisa hanyalah engkau dan Allah. Pada akhirnya akan datang masa di mana semua suara mereda. Tidak ada lagi yang menanyakan kabar, tidak ada lagi pesan yang kau tunggu, tidak ada lagi tangan yang menggenggammu erat. Yang tersisa hanyalah dirimu dan Allah. Mula-mula keheningan itu menakutkan. Engkau terbiasa dikelilingi banyak hal, cinta, perhatian, dan kehangatan manusia. Namun kini semuanya lenyap perlahan seperti senja yang tenggelam tanpa suara. Dan di tengah sunyi itu, kau merasa seperti bayangan yang kehilangan bentuk. Tapi justru disitulah rahasia paling indah disimpan. Sebab hanya dalam sepi, engkau bisa mendengar bisikannya yang tak pernah berhenti memanggilmu pulang. Yaitu, mereka yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini bukan sekadar penghiburan. Ia adalah kunci bagi jiwa yang tersesat. Ketika semua sumber kebahagiaan fana telah pergi, barulah engkau tahu bahwa ketenangan tidak pernah berada di luar dirimu. Ia selalu ada, bersemayam dalam namanya. Zikir menjadi udara yang kau hirup, doa menjadi air yang menghidupi. Dan setiap kali engkau bersujud, seolah seluruh luka di dalam dada ikut bersujud bersama. Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumiddin, barang siapa mengenal Allah, maka segala sesuatu selainnya menjadi ringan baginya. Karena hatinya telah terpaut kepada Yang Maha Kekal. Kata-kata itu terasa hidup dalam jiwamu. Kau mulai memahami bahwa cinta manusia hanyalah cermin dari cinta ilahi, pantulan sementara yang akhirnya harus dikembalikan kepada sumbernya. Maka engkau berhenti menuntut dunia agar selalu adil, karena yang sejati hanya keadilan Allah dan yang kekal hanya kasih-Nya. Dalam kesendirian, engkau belajar berbicara dengan Allah tanpa kata. Kadang hanya diam, kadang dengan air mata. Namun, setiap kali kau menundukkan kepala dalam doa, ada rasa damai yang pelan-pelan tumbuh. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hatimu mulai mampu menerima segalanya dengan tenang. Engkau menyadari bahwa selama ini kau tidak pernah benar-benar sendirian. Yang sebenarnya pergi hanyalah manusia. Sedangkan Allah, Dia selalu ada, bahkan di sela-sela napasmu yang tersengal. Seorang ulama sufi berkata, kesendirian yang ditemani Allah lebih baik daripada keramaian yang membuatmu lupa kepadanya. Dan benar, kesepian yang dulu membuatmu takut, kini menjadi sahabatmu. Kau mulai menikmati keheningan itu. Tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi menunggu pesan, tidak lagi menyesali kepergian siapapun, sebab hatimu telah menemukan pusatnya. Zikrullah. Ada malam-malam
di mana engkau bangun tanpa sebab. Langit gelap, tapi hatimu terang. Engkau mengangkat tangan, lalu berdoa dengan lembut, tanpa rencana, tanpa kata yang panjang. Dan entah bagaimana, air mata itu kembali jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rindu. Rindu kepada Dia yang dulu kau abaikan saat sibuk mencintai makhluk. Saat itulah engkau mengerti mengapa Allah mengambil satu persatu hal yang membuatmu bergantung. Karena Ia ingin kau mengenal cinta yang tidak pernah meninggalkan. Cinta yang tidak menuntut balasan, tidak berakhir dengan kecewa, tidak berubah oleh waktu. Cinta yang hanya bisa ditemukan ketika seluruh pintu dunia tertutup dan satu-satunya yang tersisa hanyalah pintu sujud. Imam Ibnul Qayyim berkata, dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak akan terisi kecuali dengan mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Kekosongan itu dulu membuatmu gelisah. Kau isi dengan cinta, kesibukan, ambisi, tapi tetap kosong. Kini, ketika semua itu pergi, kekosongan itu justru berubah menjadi ruang bagi cahaya Allah untuk masuk. Dan ketika cahaya itu mulai menyinari, semua luka menjadi indah, semua kehilangan menjadi hikmah. Engkau akhirnya mengerti bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, melainkan ketika masalah datang, hati tetap yakin pada takdir Allah. Engkau tidak lagi bertanya, mengapa semua pergi? Karena kini engkau tahu, agar engkau bisa menemukan siapa yang selalu tinggal. Dan ketika hati sudah sampai pada titik itu, dunia tidak lagi memiliki kuasa untuk melukaimu. Engkau berjalan dalam diam, tapi di dalam jiwamu ada zikir yang terus berdetak, menyebut satu nama, Allah, satu-satunya yang tidak pernah meninggalkanmu. Ketika ketenangan menjadi rumah yang baru, setelah semua gelombang kesedihan berlalu, setelah air mata berhenti di ujung doa, engkau mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa tenang yang tidak datang dari dunia, tapi dari kedalaman jiwa. Dulu, engkau mencari ketenangan dalam pelukan manusia, dalam pencapaian, dalam rasa dimengerti. Kini engkau tahu, semua itu hanyalah bayangan. Ketenangan yang sejati bukanlah ketika hidup tanpa badai, melainkan ketika hatimu tetap tenang di tengah badai, karena yakin Allah ada di sana. Allah berfirman, "Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal." Surat At-Taubah ayat 129. Ayat ini bukan sekadar lafaz indah untuk diulang, tapi pernyataan jiwa yang telah belajar melepaskan. Ketika seseorang telah sampai pada rasa hasbi Allah, ia tidak lagi bergantung pada siapapun. Ia tidak lagi memaksa sesuatu untuk tetap tinggal, karena ia tahu apapun yang pergi telah menuntunnya kepada Allah. Di titik itu, kehilangan berubah menjadi ketenangan, perpisahan menjadi kedewasaan, dan kesepian menjadi jalan pulang kepada Sang Pemilik ketenangan. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, hati tidak akan tenang hingga ia bersandar sepenuhnya kepada Allah, bergantung kepadanya dalam segala urusan, dan merasa cukup dengan kasih sayangnya. Ucapan ini bukan teori, ia adalah pengalaman ruhani para hamba yang telah selesai dengan dunia. Mereka mungkin masih hidup di tengah hiruk-pikuk dunia, tapi hati mereka sudah menetap di tempat lain, di taman ketenangan yang ditumbuhkan oleh zikir dan ridha. Mereka tidak lagi dikejar rasa takut kehilangan, karena telah memahami bahwa apapun yang diambil Allah adalah bagian dari rencana terbaiknya. Engkau pun mulai memahami hal yang sama. Ketika dulu dunia terasa sempit karena kehilangan, kini engkau menemukan kelapangan dalam kesunyian. Ketika dulu setiap perpisahan menorehkan luka, kini ia menjadi tanda cinta Allah yang halus. Engkau tidak lagi menuntut agar semua berjalan sesuai kehendakmu, sebab engkau mulai menikmati kehendaknya, meski kadang pahit di awalnya. Dan disitulah rasa tenang perlahan tumbuh, seperti bunga yang mekar di tanah yang pernah retak. Ketenangan ini bukan pasif, bukan menyerah. Ia adalah bentuk penerimaan tertinggi, ridha. Engkau tidak lagi melawan takdir,
tapi berjalan bersamanya, yakin bahwa setiap langkah, bahkan yang engkau anggap kehilangan, sedang menuntunmu menuju sesuatu yang lebih indah. Dan yang paling indah di antara semuanya adalah kedekatan dengan Allah yang tak tergantikan. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili pernah berkata, "Barang siapa mengenal Allah, maka segala sesuatu selainnya menjadi ringan baginya. Ia tidak lagi bergantung kepada makhluk, sebab hatinya telah menemukan tempat berlabuh." Kau mulai memahami makna kata-kata itu. Ketika hatimu sudah kembali pada Allah, dunia tak lagi menakutkan. Engkau tidak lagi berdoa agar segalanya kembali seperti dulu, tapi agar hatimu tetap tenang dalam apapun yang ditakdirkan. Kau tak lagi menuntut kebahagiaan dari luar, karena engkau telah menemukannya di dalam, di ruang sunyi, tempat engkau berbicara dengan Tuhanmu. Setiap kali engkau sujud kini, tak ada lagi permintaan yang panjang. Hanya kalimat lembut yang keluar dari hati yang telah damai. Ya Allah, cukupkan aku denganmu. Dan entah bagaimana, kalimat itu saja sudah membuat dadamu lapang. Engkau menyadari bahwa hidup ini tak pernah dimaksudkan untuk memiliki segalanya, tapi untuk menemukan makna di setiap kehilangan. Bahwa tenang bukan berarti tak ada luka, tapi karena engkau tahu kepada siapa harus pulang. Dan kini engkau benar-benar telah menemukan rumah baru, bukan dalam wujud tempat, tapi dalam keadaan hati. Hati yang ridha, hati yang yakin, hati yang telah memahami bahwa semua yang pergi bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menuntunmu menemukan Dia yang tak pernah pergi. Maka disitulah ketenangan sejati bersemayam, bukan di luar dirimu, bukan di tangan siapapun, tapi di dalam hatimu, yang akhirnya belajar mencintai Allah lebih dari segalanya. Kau tahu, perjalanan kehilanganmu tidak sia-sia, karena pada akhirnya, semua yang pergi hanyalah bagian dari cara Allah mengajarkanmu bahwa Dia dan hanya Dia adalah rumah bagi jiwa yang lelah. Sahabat catatan langit, pada akhirnya kita semua akan tiba di satu titik yang sama. Titik di mana segala sesuatu yang dulu kita genggam perlahan terlepas satu persatu. Tidak ada lagi yang benar-benar bisa kita pertahankan. Waktu mengambil yang kita sayangi, takdir memisahkan yang kita cinta, dan keadaan menghapus apa yang dulu kita yakini akan selalu ada. Di sanalah, di antara ruang kosong yang ditinggalkan oleh kehilangan, engkau mulai melihat sesuatu yang tak pernah terlihat sebelumnya. Kehadiran Allah yang begitu dekat, begitu lembut, dan begitu nyata. Kau mungkin tak menyadarinya di awal. Ketika semua pergi, kau merasa hancur. Ketika semua berubah, kau merasa kehilangan arah. Namun kini, setelah badai itu reda, engkau menatap kembali perjalananmu dengan mata yang berbeda. Ternyata, setiap perpisahan adalah panggilan lembut dari Allah. Kembalilah kepadaku. Setiap kehilangan adalah undangan untuk menemukan yang hakiki, bahwa tidak ada yang abadi selain Dia. Allah berfirman, "Kepunyaan Allah lah segala yang di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan." Surat Ali Imran ayat 109. Ayat ini menjadi cermin bagi jiwa yang telah lelah mencari sandaran. Kita sibuk menggantungkan hati pada makhluk, berharap dari yang lemah mencari makna pada sesuatu yang fana. Padahal semua itu hanyalah bayang-bayang sementara yang Allah hadirkan agar kita mengenalnya lewat rasa kehilangan. Sebab, seperti kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, janganlah engkau bersedih atas sesuatu yang luput darimu, sebab seandainya ia baik bagimu, niscaya Allah tidak akan menjauhkannya darimu. Kata-kata ini begitu sederhana, namun terasa menembus dada mereka yang sedang belajar menerima. Sebab terkadang Allah mengambil sesuatu bukan karena Ia ingin menghukummu, tapi karena Ia ingin melindungimu dari sesuatu yang belum kau pahami. Ia menyingkirkan seseorang agar kau berhenti bergantung. Ia menghapus rencana agar kau belajar berserah. Dan ketika semuanya sudah pergi, barulah engkau benar-benar mengenal apa itu tenang. Tenang yang datang
bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena engkau tahu semua berada dalam genggamannya. Kau mulai mengerti bahwa ketenangan sejati tidak datang dari kepemilikan, tapi dari penyerahan. Bahwa bahagia bukan berarti memiliki segalanya, tapi percaya bahwa Allah telah memilihkan yang terbaik meski seringkali tidak sesuai keinginanmu. Hidup tidak lagi terasa sebagai rangkaian kehilangan, melainkan rangkaian pelajaran yang menuntunmu mendekat. Setiap air mata, setiap doa, setiap malam panjang yang sunyi, semuanya adalah bagian dari perjalanan pulang. Para sufi sering mengatakan, barang siapa mengenal Allah, maka kesedihan dunia tidak lagi menguasainya. Itulah yang kini kau rasakan. Dunia mungkin masih sama, orang masih pergi, waktu masih berjalan, kenangan masih terasa sesak sesekali, tapi hatimu tidak lagi bergejolak. Engkau telah menemukan keseimbangan yang halus antara harapan dan penerimaan, antara cinta dan keikhlasan. Engkau mulai hidup dengan cara yang berbeda, lebih tenang, lebih ringan, dan lebih damai. Di malam-malam yang sunyi, engkau tidak lagi memohon agar semuanya kembali seperti dulu. Doamu kini sederhana, bukan tentang siapa yang harus datang, tapi tentang hati yang tetap tenang meski semua pergi. Engkau berkata dalam lirih doa, "Ya Allah, jangan jadikan dunia ini penjara bagi hatiku. Jadikan aku hamba yang cukup denganmu." Dan entah bagaimana, kalimat itu membuatmu merasa lengkap, meski tak lagi memiliki banyak hal seperti dulu. Allah telah menggantikan kepemilikan dengan kedekatan, mengganti kehilangan dengan pengenalan. Yang dulu menyakitkan, kini menjadi pengingat yang lembut. Yang dulu membuatmu menangis, kini menjadi jalan untuk mengenal rahmat-Nya. Kau mulai melihat hidup bukan sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, tapi dijalani dengan sabar dan percaya. Sebab setiap detik, bahkan ketika engkau merasa sendiri, Allah sebenarnya sedang bersamamu. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Surat Ad-Duha ayat 3. Dan ketika engkau sampai di titik ini, kau mengerti bahwa segala yang pergi ternyata tidak membawa apapun darimu. Justru mereka meninggalkan sesuatu yang paling berharga. Hubungan yang lebih dalam antara dirimu dan Tuhanmu. Engkau tidak lagi takut kehilangan, karena telah memahami bahwa yang sejati tak pernah bisa hilang. Allah tidak pergi. Dia selalu ada, bahkan ketika dunia berpaling. Dia mendengar setiap helaan napasmu, mengetahui setiap luka yang tak sempat terucap, dan menenangkan hati yang hampir menyerah. Maka kini, kau tidak lagi bertanya, mengapa semua harus pergi? Kau hanya tersenyum, menatap langit dengan rasa syukur yang tenang, karena ternyata yang tersisa lebih dari cukup. Yang tersisa adalah Allah, dan itu sudah segalanya. Dan disitulah kau akhirnya pulang, bukan pada tempat, bukan pada manusia, tapi pada rasa tenang yang datang ketika semua pergi meninggalkanmu. Sahabat Catatan Langit, sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Simak juga video penuh makna lainnya dari channel Catatan Langit. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.